FM, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, 107.8. Dan juga sahabat yang mendengarkan di live streaming melalui aplikasi Radio Box Online sahabatku melalui website Radio Surya Kebenaran, yaitu di suryakebenaran.com. Selamat bergabung sahabatku di malam hari ini. Seperti biasa, sampai dengan pukul 9 malam kami hadir dalam program Refleksi. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di hari Selasa malam dengan waktu kita nih dalam konseling dan juga tanya jawab, dengan pastinya sudah ada materi yang dipersiapkan oleh narasumber yang akan menjadi pembicara kita di malam hari ini, dan pastinya akan ada pesan Tuhan, pembelajaran yang luar biasa yang akan kita belajar bersama-sama. Dan sesuai flyer yang sudah kami bagikan kepada sahabat melalui pesan WhatsApp, dan juga kami sudah share untuk sahabat yang diberkati di 107.8, di malam hari ini kita kembali lagi dalam obrolan atau bincang-bincang, ya, selalu ada cinta bersama dengan Pastor Simeon ya. Jadi studio sudah hadir ya bersama dengan kita di malam hari ini. Kita langsung menyapa aja ya. Kita sapa nih bersama dengan Rio, dan juga bukan bersama dengan Pastor Simeon, tapi juga ada teman-teman kita ini yang jauh dari Surabaya ada bergabung di malam hari ini. Kita sapa Pastor Simeon dulu. Shalom alaikum, selamat malam Pastor. Waalaikumsalam Rio. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Penuh cinta. Penuh cinta. Iya, dari flyer yang ada, dan juga di malam hari ini kita ada teman-teman ya dari Surabaya yang ada di studio Radio Surya Kebenaran. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Silakan, ada siapa aja? Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irdawanti. Saya berasal dari NTT Sumba Timur. Oke, dari NTT Sumba Timur. Dan selanjutnya ada teman kita, siapa lagi? Shalom, perkenalkan nama saya Tika dari Mentawai. Oh, dari Mentawai, Sumatera Barat. Benar ya? Ya, baik, terima kasih. Ada Irda dan juga Tika di studio di malam hari ini sahabatku. Jadi Rio tidak sendirian bersama dengan Pastor Simeon, tapi ada teman-teman juga yang ikut secara live di studio. Ya Pastor, di hari kita bicara tentang apa nih? Silakan. Ya, sekarang kita akan ngomong tentang bermain hati. Bermain hati, ya, seperti kayak lagu ya. Ku akui, ya. Ku main hati, ku main hati. Ya. Tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kita akan bahas nih tentang permainan hati nih. Siap. Orang yang bermain-main dengan hati. Jadi kita malam ini mau bermain hati atau membahas tentang bermain hati nih Pastor? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, kenapa sih Pastor angkat judul ini? Ya karena saya menyoroti seperti biasa kecenderungan anak-anak muda ya kan, mengenai ketika dalam berpacaran gitu, dalam menjalin hubungan dengan seseorang gitu kan. Seringkali mereka ada yang bermain hati begitu. Nah, sebelumnya kita ini dulu mendefinisikan dulu maksud dari bermain hati dalam konteks kita pada hari ini ya. Secara harafiah itu menurut saya bisa diartikan ada dua begitu. Mempermainkan hati yang pertama artinya, dan juga yang kedua bisa artinya itu mudah baper gitu. Artinya pakai perasaan gitu. Jadi mudah selalu pakai selalu mainnya pakai hati gitu. Ya, jadi baperan gitu. Ya, tapi yang arti yang pertama itu mempermainkan hati orang ini. Nah, dalam konteks kita malam hari ini, saya mau bahas tentang yang arti yang pertama, yaitu mempermainkan hati orang lain gitu. Jadi artinya membiarkan orang lain itu jatuh cinta pada kita, tapi kita sebenarnya tidak ada niatan untuk menyambutnya gitu. Tidak bertanggung jawab. Iya. Jadi ada orang yang jatuh cinta, kita tahu dia jatuh cinta sama kita gitu. Bahkan mungkin sudah nembak gitu, tapi dia biarin deh gitu kan, maksudnya ya untuk cadangan kali. Asik. Atau mungkin digantung gitu ya, sehingga tidak tegas kita, tidak tegas. Jadi sebenarnya
kamu mau sambut aku nggak sih gitu kan, itu nggak tahu gitu, sehingga orang jadi bertanya-tanya dan akhirnya ya kita akan bahas nanti, akan banyak hal yang berdampak sehingga dia mungkin sudah nungguin sekian lama, tapi ternyata itu penantian yang sia-sia. Asik. Gitu. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati di malam hari ini ya, tentang bermain hati. Nanti bagi yang mau bertanya di malam ini, apakah punya kasus? Ya silakan nih, saya akan bertanya di 0816654532. Kami membuka atensi untuk sahabat yang mau bertanya sekali lagi di 0816654532. Bagi sahabat yang mau bertanya tentang materi malam hari ini atau mau konseling hal lain, silakan kami membuka di line pesan WhatsApp, nanti akan direspon bersama dengan Pastor Simeon di malam hari ini. Kita ke lagu dulu ya, Pastor. Boleh. Sebelum nanti kita lanjutkan obrolan di malam hari ini sambil menunggu sahabat untuk bertanya. Mungkin dari studio mau bertanya, silakan. Bisa secara WhatsApp, bisa langsung karena kita bersama di studio. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8, selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi. Ya, sekali lagi kami sudah membuka untuk atensi sahabat, silahkan yang mau bertanya di 0816654532 tentang materi kita di malam hari ini adalah bermain hati. Dan bersama dengan kami di studio yaitu bersama Pastor Simeon Sulistyo. Ya, bagi sahabat yang mau bertanya silahkan di 0816654532. Pastor, sebelum kita lanjutkan ke materi, ini sudah ada penanya kita, pelanggan, pelanggan setia. Ya, ada Dr. Ayu sudah bergabung di malam hari ini. Baik, kita akan menyapa dulu untuk atensinya Dr. Ayu. Shalom Pastor Simeon. Shalom Dr. Ayu. Selamat malam dan apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Dr. Ayu? Selamat pagi. Selamat pagi ya. Hai Kak Rio dan sahabat Radio Surya Kebenaran. Hai juga Dr. Ayu. Ini kita mulai dari yang pertama dulu ini. Bermain hati asik tapi fatal. Kadang habis itu salah satu disalahkan dan satunya merasa bersalah. Curhat nih Pastor. Tapi ini saya tertarik ke pertanyaan nomor 3 dulu dari Dr. Ayu di sini. Boleh. Tanya nih Pastor, bermain hati itu dosa tidak sih Pastor? Iya. Kalau masalah dosa apa enggak itu yang tahu persis Tuhan ya. Tetapi kalau kita bisa boleh menganalisis gitu ya, menganalisis itu termasuk sebetulnya bisa dibilang bisa dosa juga gitu, karena dia bisa saja tidak mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak gitu. Sedangkan firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 37, Matius 5 ayat 37 dikatakan, akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Nah, artinya ini apa namanya, ketika orang bermain hati, ini yang saya catat di sini. Salah satu contohnya yaitu sudah tahu didekati orang, bahkan mungkin ditembak gitu, tapi digantung orang itu gitu, tidak ada kepastian. Bilangnya ya cobalah kita lihat nantilah. Tapi kan belum mengiyakan, maksudnya belum menerima ya atau tidak gitu, baru hanya sekedar diiyain dulu gitu kan. Ya nanti kita coba jalanilah gitu kan. Artinya masih digantung seperti itu. Nah ini padahal firman Tuhan katakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, gitu. Nah karena itu akan bisa membuat orang akhirnya berdosa gitu kan, bisa bikin sakit hati, bikin apa namanya permasalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi sebetulnya. Seperti itu. Ya, itu sih menurut saya ya. Ya. Baik, terima kasih Pastor. Dan juga kalau kita lihat di informasi atau berita akhir-akhir ini juga ada sampai ada ya kasus kekerasan gitu. Sampai karena menunggu
tiba-tiba berbuat kasar gitu. Nah, bisa, ini juga bisa. Nah, sekarang nih lanjutan dari Dokter Ayu ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bermain hati ini ada dampak positifnya dan juga apakah ada dampak negatifnya nih, Pak? Ya, dampak positif buat pelaku tentu saja ya. Ini bisa positifnya apa ya? Ya, bisa melihat kesungguhan orang gitu. Maksudnya digantung dulu ya. Saya mau lihat nih bagaimana kesungguhan dia dalam mencintai aku gitu kan. Bisa saja tuh. Tetapi saya nggak tahu apakah ada dampak positif dari sang korban gitu ya. Ini sih yang saya perhatikan. Tapi dampak negatifnya ada banyak sebetulnya. Ini pertanyaan Dokter Ayu ini bisa pas materi saya selanjutnya gitu. Jadi ini pertanyaan ini sekaligus uraian materi gitu. Nah, dampak negatifnya sebetulnya terutama banyak yang di korban gitu. Karena korban akan sakit hati gitu. Ya, tiwas nunggu lama-lama. Ternyata dia memilih orang lain. Ternyata selama ini kamu ada orang lain di belakang aku gitu kan. Jadi itu akan bikin sakit hati, dan itu sakit hati yang lumayan sebetulnya. Ya. Lalu rugi waktu, tenaga, dan juga capek hati gitu kan. Sudah tungguin lama, sudah disabar-sabarin. Mungkin ada orang lain yang suka sama dia, cuman dia lebih suka sama kamu gitu. Lalu ini sudah rela mengorbankan ini ya. Maka ya lepas dua-duanya deh. Tidak dapat dia dan juga tidak dapat dirimu gitu. Ya ini ya, jadi yang dampak bagi korban seperti ini. Ya, saya yakin ini saya suka pertanyaan dokter ini selalu memancing dan membuat menambah wawasan bagi setiap kita yang mendengarkan. Dan dampak bagi pelaku ya, menurut saya ini dampak buruknya yaitu apa? Dia akan biasa menjadi tidak menghargai orang lain gitu. Dia nggak menghargai waktu orang, usaha orang, dan juga ketulusan hati seseorang kadangkala. Jadi orang kan kadangkala suka sama kita ini kan tulus gitu. Tapi kadangkala kitanya nggak suka kan begitu. Cuman ya dihargailah, jangan disia-siakan atau dibuat digantung gitu kan. Lebih baik ya enggak gitu, karena saya perhatikan kalau orang yang jadi korban permainan hati ini kalau sakit kasihan loh, sakit banget nelongso loh gitu ya. Karena ternyata selama ini dia bukan nomor satu kan gitu. Bisa saja karena mungkin sudah pacaran nih kan, ternyata dia orang nomor kesekian gitu, pacar sekian gitu. Jadi hanya untuk sebuah pelarian atau ban serep gitu kalau boleh dibilang. Karena saya pernah mendengar juga ada cewek-cewek itu biasanya ada ban serep gitu. Enggak cuma cewek, cowok juga sih. Ban serep. Kenapa kok ban serep? Kamu punya beberapa pacar di samping pacar yang pertama ini. Ada yang pernah denger, ya supaya ini toh nanti kalau putus kan nggak jomblo gitu kan. Kalau putus sama yang ini kan ada lagi yang lain gitu kan. Saya pikir wah kok kayak gini ya. Jadi sudah tidak setia dulu gitu lah, dari pacaran saja nggak setia lah, bagaimana nanti ketika sudah menikah gitu, apakah bisa? Jadi contoh dari permainan hati ini tadi yang pertama sudah seperti yang pertanyaan dokter yang tadi itu, yaitu contohnya sudah tahu didekati orang tapi digantung ya kan, nggak bilang iya enggak gitu. Jadi itu. Lalu contoh yang kedua ini membuat orang lain sebagai bahan serep, jadi punya pacar beberapa orang gitu kan. Nah ini dampak negatifnya itu gitu kan, tidak menghargai perasaan orang lain, tidak menghargai diri orang lain. Jadi dianggap gitu aja. Tapi dia lupa kadangkala pelaku permainan hati ini, mereka lupa bahwa bisa saja kalau dia dibegitukan bagaimana rasanya, ya kan? Gitu. Atau mungkin dia sebagai korban dulunya terus akhirnya balas dendam, kalau gitu saya caranya mainnya gitu dah, ikut, bisa saja gitu kan.
Nah, lalu saya yakin yang kedua ini dampaknya buat pelaku adalah kita yakin sekali ada hukum tabur tuai gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu akan bisa kita tuai kapan dan di mana kita nggak ngerti gitu. Maka kadang-kala saya tuh ngeri gitu kan kalau lihat orang mainin orang ini kok berani, kok tega gitu. Kalau saya sih nggak tega ya, karena kasihan loh gitu orangnya gitu kan. Dan saya juga takut ada ya hukum tabur tuai ini. Nanti mungkin ya saya baik-baik saja, bisa saja, takutnya amit-amit ya kan. Kalau saya melakukan itu takutnya nanti ada keluarga saya yang dibegitukan, entah anak saya, entah adik saya, entah kakak saya, atau siapa yang wanita dijadikan sebagai, atau mungkin anak saya yang misalkan cowok gitu jadi korban. Ini saya juga nggak rela gitu, saya nggak mau keluarga saya yang jadi korban permainan hati orang gitu. Maka saya nggak berani, meskipun dulu ya ada sih beberapa yang kasih sinyal, bahkan ada yang terang-terangan nih bilang kirim surat ke aku gitu. Kalau saya mainnya sih kalau dia masih sinyal-sinyal gitu ya saya pakai sinyal juga gitu. Jangan sampai saya dibilang di ini kepedean gitu kan. Misalkan ada orang nih deketin saya nih, saya tahu dia mulai perhatian sama aku nih, kayak suka nih sama saya juga tidak mungkin dong misalkan oke, saya kayaknya memang nggak minat nih, nggak mungkin dong saya bilang kamu ngapain, nggak usah deketin aku ya, ini cari yang lain, kan nggak mungkin gitu juga kan. Dia masih, selama dia masih pakai sinyal ya saya pakai sinyal. Kalau saya langsung tuh depan gitu, kalau dia bilang ih kepedean, siapa yang ini kan, tensin dong gue. Kan malu kan kalau dibegituin. Jadi saya selama dia masih pakai sinyal ya saya pakai sinyal juga. Artinya gini, misalnya dia kasih perhatian waktu dulu SMS kan, halo ko atau mas, ada apa kabar, lagi apa nih, ya biasa ya basa-basi kayak gitu. Ini ngapain nih gitu kan. Ya kalau hal yang nggak perlu seperti itu saya juga kadang nggak akan balas. Jadi supaya dia ngerti bahwa aku ini nggak ngerespon gitu lah. Tapi kalau dia memang ada sesuatu yang penting ya saya pasti balas, meskipun itu modus gitu kan, itu saya akan balas gitu. Tapi kan saya harus mulai jaga jarak gitu. Kalau saya ngerti, wah ini kayaknya kok gelagat suka sama aku gitu. Tapi aku suka nggak gitu. Kalau aku nggak suka ya jangan di main tarik ulur ya kan, itu kasihan gitu. Tapi ada juga yang berani nih terang-terangan nih, bilang kasih surat ke saya. Ya kalau dia sudah berani tegas gitu ya saya akan tegasi juga. Sakit hati pasti, cuman tidak akan sesakit ketika saya ulur sekian bulan apa sekian tahun baru dia tahu, loh ternyata kamu nggak mau iniin saya. Ngomong dong dari dulu kan lebih sakit. Maka saya pikir ya udah, kalau dia sudah berani terang-terangan ya saya akan berterus terang juga. Tentu saja dengan cara yang baik supaya tidak sakit hati yang berlebihan gitu. Jadi biasanya kalau saya zaman dulu sekolah itu saya gampang alasannya, saya mau fokus belajar sekolah dulu. Atau bisa saja kita ngomong belum dibolehin sama orang tua. Kan gampang ya kan, kayak gitu. Tapi kalau sudah mulai kerja atau mulai kuliah, itu kan sudah dihitung ya sudah dewasa lah, sudah waktunya memang punya pasangan pacar gitu untuk ini enggak apa-apa. Ya saya akan bilang ya alasan yang lain lah gitu. Mungkin belum minat dulu kah, atau whatever namanya alasan kan bisa 1001 alasan kan. Gitu. Ada aja alasannya pasti. Ada saja alasannya seperti itu. Ada aja alasannya pasti, ya betul. Ya. Saya setuju. Ya. Dan juga gini, dan juga jangan ketika kita mungkin ditembak gitu ya, jangan terus diem aja gitu. Jangan dicuekin gitu, jangan dibiarin cuman ketawa hehehe terus ya terima kasih ya. Ini sudah perhatian sama aku loh. Terus kita pacaran apa enggak nih gitu kan? Jangan sampai digantung. Kalau iya enggak seperti itu. Kasihan lah kalau enggak, nanti buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang biaya juga mungkin
Karena kan biasa kalau ulang tahun pasti dong kasih kado ya kan. Namanya orang lagi cari perhatian, bener gak? Di kos makan nasi dengan garam, pas pacar ulang tahun ditraktir. Nah, waduh, itu dah. ini kehidupan anak kos di Jogja. Enggak, ya saya dulu juga pernah mengalami menjadi anak kos. Ya. Mau makan irit-irit, Ya. pacarnya makannya enak gitu. Ya, tapi dulu saya waktu masih kuliah ngekos masih jomblo saya. Soalnya apa namanya? Orang bilang itu apa? Cupu, nggak berani sama cewek. Oke, ini Pester punya pengalaman. Dan juga saya mau sedikit ini Silakan. merespon nih. Iya sih, waktu itu kan dulu teman SMA juga, itu orang Ambon. Terus sampai kayak apa ya, Pester? Setiap hari tuh nanya-nanya saya tuh lagi apa, gini. Jadi dia tuh tidak pernah berhenti buat telepon saya gitu. Boys. Nah, waktu saya di Jogja, terus akhirnya saya bilang gini, namanya kan Sari kan. Sar, saya mau sekolah dulu. Lah kan tidak apa-apa gitu. Akhirnya ada satu wanita yang istilahnya tuh datang seperti malaikat. Wah. Gitu loh. Terus gini dia bilang, "Lah, tapi kok kamu..." Jadi akhirnya tuh dia bertanya sama saya tentang si cewek ini kan. Emang kamu masih berhubungan sama cewek itu? Iya, masih punya kontak gitu. Kita selalu kontak. Loh, ini kan jauh gitu kan. Ya tapi kan punya komitmen. Jadi walau saya jauh, dia jauh, ya udah gitu. Emang kamu nggak mikir kalau gini-gini? Udah, itu masalah nanti. Maksudnya aku tuh kayak tidak pikir gitu loh, Pester, kayak mau pacaran. Aku lebih lagi ingin kayak apa ya, mengasihi diri sendiri dulu gitu. Mengasihi diri sendiri dulu. Jadi kayak fokus ke mengasihi diri sendiri gitu. Nanti terus karena saya juga kan banyak pertimbangan kan. Pertama, beda keyakinan, Mister. Oke, tidak Dia sama yakin, nih. Dia yakin, kamunya nggak yakin. Beda keyakinan, dia yakin, aku nggak yakin. Tapi dalam hal ini ya sama-sama Tuhannya udah beda Iya, gitu kan, Mister. Terus ya udah, dari situ kan saya bilang sama dia, jangan ya, sampai temanku namanya Iksan, dia bilang gini, "Olah, ditembak Sari takut gitu." Apa aku gitu-gitu loh, Pester. Dia bilang, "Olah, ditembak sama saya takut." Saya bilang, bukan masalah itu gitu. Maksudnya aku tuh mikir ke depannya gitu loh. Bukan sekarang ini yang penting punya pacar, enggak, dengan masalah itu. Maksudnya saya aja masih butuh mengasihi saya gitu. Saya masih masih di Jogja seperti apa gitu kan. Masih butuh mengasihi saya untuk hidup saya gitu. Nah, saya belum dalam hal dimana siap untuk sharing ini, belum ada, belum waktunya buat masih saya share. Enjoy sendiri. Masih enjoy sendiri, belum bisa tuh sharing sama. Ini nanti kok tiba-tiba dibilang pas sharing saya merasa tersiksa gimana, gitu kan? Dan juga saya pikir kalau beda, karena sudah beda Tuhan gitu kan. Nah, dari hal itu, tapi ternyata yang dulu yang 4 tahun tapi saya putus juga gitu kan, Pester. Nah, itu memang orangnya istilahnya sama saya tuh kayak kalem banget, maksudnya dia tuh bahasanya dia tuh bikin tenang. Nah, jadi akhirnya kan saya tuh sama yang ini yang si Sari ini akhirnya setelah aku udah tahu kan, oh kamu sama ini ya, iya, gitu kan udah lama kenal gitu kan. Nah, jadi akhirnya obrolan dia udah berubah, nggak lagi ke aku tapi tanya tentang hubungan aku sama ini. Ya setiap telepon, gimana kamu sama ini, gimana. Nah, tapi ternyata dia orangnya bisa move on gitu kan. Teman SMA ini, dari situ kan akhirnya seperti tadi Pester bilang, langsung to the point aja. Saya masih mau begini, saya masih mau kasih diri saya sendiri. Saya langsung to the point aja gitu, Pester, sama orang tersebut. Ya betul, memang kalau dia sudah, apalagi kita cowok ya Rio ya, kalau dia sudah ini ya sudah, dia terus terang duluan, istilahnya nembak duluan, itu bagus. Saya apresiasi orang yang berani, apalagi cewek ya, di budaya kita timur ini kan kayaknya tabu gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah nggak berani menyatakan duluan, ya nggak apa-apa, kita tegasin gitu. Tapi makanya nih, ketika sedang kita lihat gelagat orang nih, kayaknya juga kita itu juga mulai pertimbangkan dia oke enggak nih. Kalau kita lihat memang enggak, ya sudah, nggak usah ambil pusing, jangan dikasih harapan gitu. Jangan dikasih harapan gitu. Jadi juga nih untuk cewek-cewek nih ya, kalau lihat cowok-cowok ya kan deketin kamu ya kan, kalau kamu pikir enggak lah, enggak banget deh kayaknya, sudah, jangan dikasih hati gitu, jangan dikasih kesempatan gitu. Meskipun dia mungkin kasih dong kesempatan, no, kalau no sudah no. Ini masalah hati ini harus tegas. Jangan
abu-abu, kasihan gitu kan, kasihan, dan tidak baik untuk hubungan kalian berdua gitu. Jadi kalau iya ya enggak gitu. Jadi kalau si cewek dideketin cowok nih, deketin, ya kita lihat dong. Ya kan, misalkan kamu masih mempertimbangkan, ya enggak apa-apa, kasih waktu. Artinya kalau kamu masih antara ya dan tidak gitu, mulai kayaknya boleh juga nih, tapi saya perlu pingin lihat lebih lagi lah gitu, ya silakan. Artinya diulur terlebih dahulu, enggak apa-apa. Itu kan bukan bermaksud untuk bermain hati gitu kan, betul. Tapi kita ada maksud di situ gitu lah. Kalau kita memang misalkan suka juga, ya bukan berarti terus kita buat sangat mudah sekali. Betul. Jangan, karena buat cowok kayak nggak ada gregetnya gitu, gampang banget, cuman gini doang nih gitu kan. Tapi ya juga jangan apa ya, istilahnya jangan bermain hati lah gitu. Kalaupun orang sudah pacaran juga jangan bermain hati. Kadang-kala mungkin pacarnya cuma satu, cuman kalau bermain hati ini bisa saja begini, coba saya mau lihat dia kalau cemburu seperti apa. Jangan, kalau menurut saya loh, jangan, nggak usah dites lah, nggak usah. Buat saya, what for gitu. Malah gitu kayaknya bermain api malahan gitu. Apalagi kalau sudah married, janganlah, sudah, nggak usah macam-macam lah ya gitu. Karena kalau sudah menikah kan ya memang sudah jadi pasanganmu, kamu nggak usah ngetes lah, nggak usah pingin tahu ini loh, namanya dia sudah mau menikah sama kamu, ya artinya dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya gitu untuk hidup sama kamu gitu. Jadi tidak usah tes. Oke, baik, terima kasih Pastor. Kita jeda lagu dulu. Boleh. Nanti kita ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ayu di malam hari, dan juga kita sudah punya 2 penanya lagi yang sudah bergabung. Jadi bagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan maupun yang ada di studio ya, yang mau bertanya silakan di 0816654532 ataupun konseling di malam hari ini. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih dalam program refleksi bersama dengan Pastor Simeon. Pembahasan kita yaitu tentang bermain hati. Ya, silakan di 0816654532 bagi sahabat yang mau bergabung. Pastor, ini kita lanjutkan dulu atensi dari Dr. Ayu. Ya, baik, terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung bersama dengan kami. Dan atensi selanjutnya ini ada, katanya, saya saat ini dilema, Pastor. Saking banyak yang tebar pesona kepada saya. Wow, mantap. Tapi saya saat ini berharap sama seorang pria bernama Min. Bukan Lee Min Ho ya. Jujur, selama dekati Min, saya sampai capek karena saya harus memulai obrolan baru dia respon. Komunikasi kami cukup intens karena dia pasti respon aku. Sampai kalau aku call, dia malah senang. Ada yang call, akan tetapi lifestyle-nya yang bertolak belakang dengan aku. Dia memang bukan pria yang berprofesi paten, tapi dia seorang entertainment di salah satu sinetron di TV Indonesia dan selebgram. Mantap. Jujur, jika ke dia aku seperti berharap nih, Pastor. Coba deh tiba-tiba dia panggil aku sayang. Dia berharap ya. Tapi dia belum ke tahap panggilan itu. Dan seiring waktu berjalan, ada kenalan lama yang aku mengenal pria ini 2019, pria yang berasal dari Busan, Korea Selatan. Tetapi saat ini berdomisili di Jakarta. Pria Korea ini sangat respect dengan pekerjaan aku dan kegiatan humanity aku. Sejak awal aku mengenal dia selalu bilang, "Ayu, aku sangat kagum karena mulia sekali apa yang kamu lakukan selama ini." Akhirnya dia jujur ke aku 2 bulan yang lalu kalau dia suka sama aku. Dan dia langsung to the point bilang, "Ayu, kamu menikah kan?" Gitu kan. Dan kita sudah sama-sama mature. Akhirnya aku tanya tentang visi dia ke depan, dan ternyata kami punya visi serta tujuan yang bisa dikatakan sama-sama di dunia kesehatan dan sekolah. Mantap. Dia mau membangun sekolah fisioterapi dan personal trainer human balance milik dia di Indonesia, sama seperti yang di Korea. Dan aku ingin membangun rumah sakit di Indonesia, yaitu untuk bedah saraf dan rumah sakit khusus lansia. Singkat cerita, aku secara visi dan setuju
sudut pandang menerima dia serta mau support dia juga. Tapi aku bilang, Ryan, aku seorang Kristen. Dan dia menjawab, aku seorang Buddhis dan aku tidak pernah akan mengganggu kamu, dan itu pilihan keyakinan kamu, dan aku akan belajar untuk mengerti keyakinan kamu. Lalu Pastor, Min ini ketahuan kalau aku selalu buat story tentang pria ini. Dan di salah satu profil sosial media adalah foto Ryan bersama mama saya. Lalu Min ini cemburu dan sampai bilang, aku cuma ghosting dia selama ini. Jadinya aku bingung, Pastor. Gitu kan. Dia seperti mengabaikan aku dalam beberapa hal. Kenapa dia tidak menyampaikan? Nah, di sini akhirnya saya merasa ada permainan hati. Dia jika saya bertanya visimu apa, dia hanya selalu bilang mau gym dan main film lagi. Hanya itu. Sampai aku tawarkan, kamu tidak mau berdiri sendiri, jadi bos dan punya anak buah atau karyawan sendiri. Dia selalu menjawab, Ayu, aku bukan seperti papa aku yang orang bengkel, duniaku entertainment. Untuk ke depan punya usaha, aku mau ngumpul uang saja dulu. Tapi Pastor, lifestyle dia dan dunia malam dia tidak pernah pergi. Maaf kepanjangan, hari ini pas dapat cerita yang pas dengan judul. Ya, Dokter Ayu, terima kasih untuk curhatannya. Ya, saya pikir luar biasa sekali. Ya, mungkin pertanyaannya bagaimana pendapat saya gitu ya. Ya, kalau saya sih di satu sisi siapa yang Ryan itu ya, itu sudah mature, sudah bagus itu secara fisik, cuman memang secara keyakinan masih belum sama gitu kan. Nah, mungkin bisa ya secara manusia dulu nih ya, secara manusia itu lebih oke lah daripada yang Min itu karena apa ya, visinya nggak sama gitu kan. Nggak bisa saling diri sendiri. Iya, dan masih belum bisa sejalan lah gitu sama Dokter Ayu. Ini Dokter Ayu punya visi yang luar biasa gitu. Nah, lalu bagaimana dengan keyakinannya? Kalau menurut saya bawa dalam doa. Kalau memang Tuhan izinkan, restui, pasti si Ryan akan bertobat menerima Tuhan Yesus seperti itu. Jadi saya pikir doakan dan sambil pelan-pelan injili si Ryan ini ya, seperti itu. Kalau memang kita juga ada perhatian gitu. Ya kan, ya kalau misal kan Dokter Ayu bilang kayak ingin support dia gitu. Mungkin dari supportnya Pastor lagi apa nih? Kira-kira baca ini ya, supportnya Dokter Ayu ya, bisa buat dia tuh kayak bisa istilahnya, wah ini lokasinya Dokter Ayu gimana Pastor? Iya. Kalau hidup bisa satu jalan, satu visi itu enak gitu. Cuman yang lebih dasar lagi adalah iman harus sama. Kalau imannya sudah beda, meskipun visinya sama, cuman itu akan untuk kedepannya juga kurang bagus, nggak bagus malah, karena firman Tuhan katakan tidak bisa kita jadi pasangan yang tidak seimbang. Kita apalagi cowok itu harus jadi imam di dalam keluarga, meskipun dia mungkin ya saya yakin dia tidak akan mencampuri urusan keyakinan, tetapi nanti kalau punya anaknya mau dibawa kemana? Mau ke keyakinan si cowok atau si cewek gitu kan, nanti kan bingung gitu. Mungkin kalau dia akan ya udah terserah, cuman kan jadi kurang bisa berfungsi dengan baik secara spiritual gitu. Itu akan jadi penghambat di sana begitu. Jadi kalau menurut saya ya bawa dalam doa sambil coba diinjili seperti itu. Oke. Nah, di sini kan Dokter Ayu bilang akhirnya cowok yang nama Min ini berkata bahwa Dokter Ayu cuma ghosting, dan Dokter Ayu akhirnya merasa ada permainan hati. Gimana nih? Kalau lihat ini kayaknya justru dia yang ghosting gitu, bukan Dokter Ayu gitu. Artinya begini,
Dokter Ayu sudah Berharap. sudah ada respon yang sering call dia kan, tapi dianya diem aja gitu, nggak pernah yang saya nangkep, nggak call balik gitu kan. Cuman nunggu respon dari ini. Dokter Ayu itu sudah buat saya dia kayak ya malah justru mainin hati gitu. Ya, itu yang Dokter Ayu bilang kayak berharap sama dia. Iya. Akhirnya gitu. yang mendahului. Nah, iya. Jadi ini yang ghostingnya cowoknya ini. Menurut saya gitu, dia bermain hati gitu, bukan ghosting. Siapa Dokter Ayu bukan yang mengghosting gitu. Justru dia yang bermain hati gitu, karena membiarkan ini. Tapi habis itu cemburu ya, gimana? Maksudnya yang tegas gitu loh, ya kan? Jadi cowok yes tidak apalagi untuk urusan masalah hati. Baik. Baik, terima kasih Dokter Ayu dan juga terima kasih Pastor Simeon sudah merespon. Diakhiri dengan kata thanks Pastor Simeon, Elohim Yevarech Otka. Ya. Baik, amin. Terima kasih Dokter Ayu untuk curhatnya di malam hari ini dan juga pertanyaannya. Bapak Yahweh memberkati. Pastor, kita lanjutkan. Ini ada penanya no name. Langsung saja akan saya bacakan. Shalom Pastor Simeon. Shalom. Lebih mengutamakan permainan hati atau logika? Terima kasih Bapak Yahweh memberkati di dalam nama Yesus Hamasiah. Mengutamakan maksudnya mengutamakan permainan hati atau logika nih? Oh, mungkin ini maksudnya yang di arti yang kedua ya. Pakai perasaan, menurut saya harus seimbang gitu. Harus seimbang antara logika dan perasaan gitu, supaya jangan seperti lagunya Agnes Monica, cinta ini kadang kala tak ada logika. Jangan ya. Kita harus seimbang antara logika dan perasaan. Ya, supaya nggak terlalu bucin lah ya. Begitu. Dan supaya jangan terlalu rasional banget. Artinya, gitu aja masa seneng sih. Misalkan kayak ini nih, saya dulu kan sempat cerita nih kan. Jangankan jejeran, berdampingan gitu sama orangnya. Dulu saya waktu PDKT sama istri saya deket, jangankan kok jejeran, sendalnya jejeran itu loh senengnya minta. Mesti sebenarnya diinjak. Baru kendaraannya jejeran saja sudah, iya kan? Jadi ya supaya ada. Jadi perasaan itu kadang membuat sesuatu bisa lebih hidup gitu kan. Ya, betul. Tapi logika itu membuat segala sesuatu bisa masuk akal gitu. Jadi makanya itu harus seimbang gitu. Kalau terlalu pakai main perasaan itu jadi bucin, ya kan? Tapi kalau pakai logika nanti akhirnya kita kurang bisa menerima pasangan kita gitu. Tapi kan dia gini, udah ditimbang-timbang, ya jelas lah tidak ada yang sempurna lah gitu kan. Kok tapi dia gini sih, ya sudah tidak akan jadi nanti gitu. Jadi harus seimbang, nonim ya. Oke, baik, terima kasih Pastor. Ini ada pertanyaan atau penanya selanjutnya dengan pertanyaan ini dari Gunadi yang sudah bergabung. Shalom Ko Simeon dan Mas Rio. Alaika Shalom. Terima kasih Gunadi. Kiranya dalam berkat dari Bapak Yahweh selalu. Amin. Aku pernah lihat temanku curhat di Facebook dia nih. Itu tulisannya, dia itu menulis seperti ini: cintamu sebatas saldo ATM-ku. Apakah ada kemungkinan bisa terjadi love scams ketika seorang sedang bermain hati? Mungkin banget, mungkin banget gitu. Karena berarti tujuannya dia adalah uang. Tujuannya dia adalah uang. Tidak bermaksud untuk menangkap hatinya orang itu juga, tidak bermaksud untuk mendapatkan hatinya, tetapi mendapatkan uangnya. Ada gitu. Uang abang disayang, tidak uang abang ditendang. Ya, betul sekali. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Gunadi sudah bertanya. Dan di malam hari ini kita lanjutkan dengan materi dulu. Masih ada Pastor? Kalau enggak kita ke lagu dulu sebelum kita nanti ke pertanyaan lagi. Iya.
Kita ke lagu dulu Oke, aja. baik. Ya, sahabat, kita break sejenak ya dengan lagu pujian berikut ini. Ayo, yang mau bertanya silakan di malam hari ini 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8. Ya, sahabatku di 107.8 di malam hari ini masih dalam program refleksi berbicara tentang bermain hati bersama dengan Pastor Simeon di malam hari ini. Masih semangat ya, Pastor? Masih dong. Ya, ini kita masih punya atensi pertanyaan. Sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat yang beratensi di malam hari ini, kita ada sebuah tanggapan respon dari No-Name untuk pertanyaan Dokter Ayu tadi. Ya. Nah, dari None merespon Dokter Ayu, pengalaman keluarga orang tua kami ya, bahwa tidak seiman akan banyak masalah aneh-aneh. Nah, lebih baik ikuti firman Tuhan, yaitu menikah seiman. Ini untuk merespon aja kepada Dokter. Berarti ini Nonem ini orang tuanya adalah tidak seiman, gitu. Mereka ayah dan ibunya tidak seiman, gitu. Beda iman maksudnya. Beda iman. Iya. Oke, terima kasih Nonem. Terima kasih Nonem untuk responnya, dan untuk Dokter Ayu terima kasih sudah bergabung juga. Ini kita ke penanya kita, ada Nonem juga bergabung di malam hari ini. Shalom alaika, hai Kakak Rio dan juga Pastor Simeon. Alaika shalom Nonem. Alaika shalom Nonem. Kiranya always sehat ya. Amin. Semangat, ini kayak Malaysia banget ya. Always sehat ya. Always semangat, always diberkati. Amin. Dan jadi berkat dalam kasih karunia Elohim Yahweh. Amin. 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 Terima kasih Nonem. Langsung nanya deh. Ya. Gimana kalau ada gejala atau tanda sayang dimainkan hatinya? Waduh, ini parah ini. Ini parah. Nah, saya nggak mau kegeeran juga sih. Makanya berusaha biasa saja. Jaga hati biar nggak baper. Meski ku bawa lapar enggak ya, ku bawa dia di dalam doa juga sih. Waduh, ku bawa dia di dalam doa. Tapi ketika saya cuek, dia tiba-tiba care. Dan ketika aku sudah welcome atau lampu hijau, entah dia yang nggak peka atau akunya yang terlalu baper. Tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Tapi nanti tiba-tiba dia muncul lagi, care lagi. Piye sih? Ada sih yang lain yang deketin aku, tapi aku nggak ada rasa, jadinya aku biasa. Jujur li, jaksel banget gitu kan. Jujur li ya, aku lagi nggak mau patah hati lagi. Ati tahu. Ini Persebaya sama Ethan. Dari kayak inner child-nya keluar juga nih. Tapi kok malah yang hilang-hilang ini kadang kebawa mimpi ya. Dulu pernah mimpiin dia nikah sama yang lain. Pas bangun akunya mewek beneran. Dan belum lama malah mimpi pelayanan satu altar sama dia. Dan pas turun dia panggil aku istriku. Waduh. Decang. Ini lucu ini. Ini benar-benar lucu ini. Hahaha, halu banget sih ya. Tapi namanya juga mimpi opie katanya. Suamiku, istriku. Saya jadi merasa tolol aja, Pastor. Kudu piye ini dong. Kudu piye dong sama si dia yang timbul tenggelam itu. Saya sampai pernah dimarahin diri sendiri biar yang GR dan gak baper gitu. Itu aja ininya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Amin. Terima kasih Nonem. Ini kayak kalau saya ingat itu film White Snake Legend ini. Ketahuan nih umurnya benar. Istriku, suamiku. Ya. Nonem ini adalah wanita ya kan, untuk mendengar mungkin ini cewek atau cowok nih gitu kan. Tapi dari bahasanya pasti cewek lah. Begini, kalau sudah tahu kayaknya dimainin hati,
dan sebetulnya kamu suka sama dia gitu kan. Menurut saya kok, apalagi kamu sudah cukup dewasa lah ya untuk berhubungan lawan jenis, bukan seperti anak-anak lagi ABG gitu kan. Ya tinggal omongan aja gitu, sebetulnya kamu gimana gitu, langsung saja enggak apa-apa menurut saya, kalau saya loh ya. Tapi kalau aku cewek ya masa nembak duluan sih gitu kan. Ya kasih sinyal yang lebih kuat lagi, kasih sinyal ke dia lebih kuat lagi supaya dia ngerti itu gitu kan. Jadi gini, dulu tuh saya pernah ya, mungkin saya pernah cerita juga, waktu deketin istri saya ini, saya pengen kalau bisa tuh kayak natural gitu, tahu-tahu deket gitu kan. Tapi masalahnya nggak jalan-jalan gitu kan, nggak ada progres gitu setelah sekian minggu dan sekian bulan, nggak ada progres sama sekali. Lalu akhirnya saya berpikir, saya mikir, wah kalau gini nggak bisa nih, dia harus tahu kalau saya deketin dia. Bagaimana dia bisa merespon kalau dia nggak tahu, dia tidak merasa bahwa kamu deketin dia gitu. Saya pikir iya bener juga nih. Maka sejak saat itulah, sejak saya ngobrol sama diri saya sendiri inilah, saya langsung oke, kalau gitu mulai besok saya lebih agresif lagi. Artinya apa? Lebih menunjukkan kalau saya tuh memang suka sama dia gitu loh. Jadi lebih nunjukin gitu. Kalau tadinya kan nanti kalau terlalu perhatian dipikirnya saya suka. Lah emang suka gitu kan. Nanti ketahuan dong lo. Ya harus ketahuan memang kan. Kalau nggak ketahuan, bagaimana dia tahu bahwa kamu tuh suka sama dia? Saya pikir iya bener juga nih. Akhirnya begitulah, saya memberanikan diri lebih agresif lagi, dan puji Tuhan akhirnya Tuhan mempersatukan kami gitu. Jadi menurut saya begitu ya. Jadi tunjukkan saja kalau memang kamu suka sama dia gitu. Memang tidak umum kalau di bagian timur ya, terutama bukan Indonesia bagian timur, maksudnya dunia timur, Indonesia, Asia itu kan kurang tidak umum gitu. Tapi sekarang kok menurut saya sah-sah saja, wajar saja gitu ya. Tapi kalau memang masih enggak lah, buat saya cewek tabu untuk nembak duluan, ya enggak apa-apa, silakan saja, tinggal kasih sinyal lebih kuat saja menurut saya sih begitu. Tapi kalau kita yang ngomong duluan, siapa tahu memang akhirnya dia ternyata respon juga, ayo. Tapi kalau tidak kan ternyata kalau kita misalkan dipikir kita gengsi ya kan, mau nembak tapi enggak lah. Tapi kalau ternyata akhirnya dia sudah sama orang lain, terus kita tahu ya ternyata dia itu sebetulnya juga nungguin kita gitu kan, malah gelo, menyesal gitu. Maka lebih baik menurut saya kok daripada nungguin lama-lama ya, langsung saja lah. Apalagi sudah kasih sinyal-sinyal apa segala macam, ya tegesin aja gitu ya kan. Kalau kita memang suka sama dia, tapi kalau enggak ya sudah, maksudnya kita akhirnya jadi ilfil ya udahlah. Kalau enggak dipikir lah, kita mungkin masih ibaratnya begini, kita masih mempertimbangkan, masih kejar dia, tapi kita terus dalam perkembangannya kita melihat ada cowok lain yang lebih bagus, lebih kita lihat kriteria lebih bagus lah daripada yang ini, ya udah langsung saja pindah ke lain hati gitu. Tapi kalau kita belum menemukan dan kayaknya dia ini, ya sudah. Seperti saya dulu, saya tuh kan deketin istri saya ini kan cukup sulit ya. Terus akhirnya saya coba move on, tapi nggak bisa gitu. Akhirnya ya sudah, saya waktu itu sudah sempat mau move on kan, udahlah kayaknya dia nggak suka sama saya kayaknya gitu kan. Akhirnya ya kayaknya sih memang dulu belum gitu, tapi ketika saya mulai intens, dia akhirnya membuka hati. Nah seperti itu, saya pikir saya harus tahu, saya harus ngerti dari jawaban dari dia sendiri, bukan karena asumsi saya. Kalau karena asumsi saya pikir pikiran saya begitu.
Kayak yang tadi saya cerita, kalau saya asumsikan dia nggak mau, tapi ternyata mau, kan saya yang gelau, menyesal gitu. Maka lebih baik saya usahakan bagaimana caranya supaya saya bisa paling tidak nembak lah sekali saja. Ditolak ya sudah, mundur teratur. Tapi kalau diterima ya puji Tuhan. Dan ternyata puji Tuhan dia menerima. Dan sekarang jadi pendamping saya. Kan itu kan sebagai sesuatu yang membahagiakan, ya kan? Jadi begitu sih kalau menurut saya. Oke, untuk non-name ya. Nah, bagaimana biar dia nih nggak GR nih, jangan langsung cepat baper. Biar nggak GR ya, makanya tekesin aja dah, kasih sinyal lebih kuat nih, gitu. Jadi omongkan saja. Jadi sebetulnya gimana sih gitu, kita gimana gitu, kita. Nah, oke, ini saya ada tiba-tiba ingat nih, Pastor. Dulu kan kalau katanya ya, ini dulu nih kalau kita, karena biasa siaran suka baca artikel-artikel gitu kan, Pastor dibilang cara jitu mendekati cewek gitu kan, mendekati ini orang yang kamu naksir, cari tahu apa kesukaan dia, cari tahu apa ukuran sepatunya, kakinya kan, cari tahu gini-gini. Apakah itu masih berlaku untuk sampai saat ini, untuk zaman saat ini? Karena apa ya, Pastor? Kadang ada orang yang mencoba itu terus tidak berhasil, ini gimana nih? Kalau mencoba itu tidak berhasil, berarti orang itu tidak suka sama kamu, gitu. Atau justru silakan coba lagi. Iya, move on ke orang lain lah, gitu. Tapi kalau dirasa eman-eman, kalau move on ya sudah, tegasin dulu gitu. Masalah dia ndak terima ya udah, itu urusan belakang gitu. Yang penting kan kamu tahu jawabannya dulu, gitu. Selain dibawa dalam doa tentu saja, ya gitu. Dulu saya juga kan sambil itu doa juga. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh, gitu. Kalau enggak, ada tawar menawar apa gimana? Enggak, saya bilang kalau boleh, ini enggak boleh ya sudah, enggak apa-apa. Gitu saya cari lain gitu. Tapi ternyata Tuhan boleh, ya puji Tuhan lah. Kan gitu. Saya juga sudah diskusi sama Didi Mami kan, dan mereka bilang oke, ya sudah jadi, lanjut lah gitu. So makanya dari awal, sebelum saya mulai deketin, saya sudah cerita dulu sama Didi Mami. Jadi kan enak untuk kedepannya begitu. Oke, baik, terima kasih, Pastor. Ini juga sambil menunggu ada yang mengetik. Mungkin di studio ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Ada? Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, Tika, silakan Tika. Ya, silakan. Langsung aja Tika dari studio. Oke, pertanyaannya, bagaimana mempertahankan satu orang dan tidak bermain hati kepada yang lain? Cara untuk mengatasinya seperti apa sih, Kak? Oke, ya. Bagaimana untuk bisa mempertahankan seseorang? Coba kita nggak bermain hati sama orang lain atau sama dia. Caranya seperti apa sih? Ya tinggal kita fokusnya sama dia aja gitu ya. jangan ini yang lain gitu. Jangan coba-coba kayaknya dia ganteng juga nih, cobalah saya ini tebar pesona sama dia lah gitu. Ya jangan gitu. Kalau supaya nggak kelain hati ya begitu gitu. Cuman tetap meskipun fokus sama satu orang, tetap ketika masih pacaran, saran saya itu buka mata, buka telinga lebar-lebar, gitu. Artinya logika kita tetap jalan gitu. Kita lihat kelemahan, keburukan dari dia itu apa. Bisakah kita menerimanya keburukan itu? Karena goalnya, tujuan akhir dari pacaran itu kan menikah, betul lah. Yes. Maka kita harus betul-betul pertimbangan, kira-kira aku hidup sama dia ini bisa nggak gitu, ataukah aduh capek kayaknya hidup dengan orang model gini ya. Ya kalau kamu sudah pikir kayaknya capek, ya sudah, mending sudahi saja, cukup sekian dan terima kasih, daripada kamu lanjutkan nanti jadi ini gitu. Jadi tetap fokusnya sama satu orang,
Tapi tetap buka mata, buka telinga lebar-lebar. Artinya apa? Kamu melihat sendiri bagaimana logika jalan. Lalu buka telinga lebar-lebar itu apa? Kamu mungkin dengar dari teman-temannya atau dari teman-teman kamu yang melihat dia saat tidak ada kamu. Betul. Begitu. Oh, dia ini seperti apa sih gitu kan. Misalkan kalau sama kamu lihat ya namanya lagi promosi ya pasti baik-baik saja kan begitu. Siapa tahu pas di belakang kamu ternyata dia mabuk nih, dia kasar nih, bertengkar nih, apalah. Ya itu ya kamu juga perlu dengerin juga nih. Oh ya, nah kamu langsung cross check nih. Jadi detektif pastinya. Saya pikir cara itu lebih ini ya untuk dalam mencari tahu seluk beluknya itu lebih ini kayak intelijen aja udah gitu. Detektif ya. Iya. Jadi itu tetap buka mata, buka telinga lebar-lebar. Gitu ya. Apakah menjawab kira-kira? Ada mau ditanya lagi boleh? Silakan. Ada? Silakan. Masih ada lagi. Yuk. Ya. Dari siapa namanya? Irda, silakan. saya mau bertanya, bagaimana sih kita itu bisa tahu jika seseorang itu sedang bermain hati dengan kita? Karena sekarang ini kan saya lagi dekat sama seseorang, tapi ya kelihatannya itu baik, selalu berikan perhatian. Pertanyaan saya itu bagaimana kita bisa tahu kalau dia itu sedang bermain hati dengan kita, tapi dia itu selalu kasih perhatian itu lebih gitu. Dalam perhatiannya takutnya ada main hati gitu ya. Ya. Bagaimana tahunya? Kita juga kadang-kala kan perlu tanya dulu juga ke teman-temannya, ya kan? Dia ini gimana nih gitu kan? Apakah ada yang lain? Dan yang pasti maka ini pentingnya adalah pentingnya berdoa. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, pasti Tuhan akan tunjukkan, sehingga kita bisa melihat. Ya, jadi saya yakin kok, itu keyakinan saya. Ketika kita tulus, sungguh-sungguh bawa dalam doa segala macam, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam itu masuk ke dalam cobaan. Ya. Tapi tetap dalam berdoa ini kita juga tetap harus buka telinga, buka mata lebar-lebar gitu ya. Jangan seperti saya dulu sebelum ketemu sama istri saya begitu. Tuhan kayaknya sudah teriak nih, bukan itu, sabar gitu kan. Tapi saya nggak mau denger gitu. Akhirnya ya sudah, rasakan sendiri gitu kan. Resiko ditanggung penumpang. Jadi untuk tahunya, satu kita harus bawa dalam doa, dan yang kedua kita lihat gerak-geriknya ya, gelagatnya. Kira-kira apakah ya bisa tanya sama teman-temannya begitu, bukan secara langsung tanya dia punya pacar lagi nggak atau ya enggak. Kita lihat gimana dia kalau berhubungan sama lawan jenis itu seperti apa gitu kan. Kalau sudah punya pacar ya harusnya ada sedikit batas ya, ada jarak gitu. Ada perbedaan lah antara yang pacarnya sama yang bukan gitu. Apalagi nanti kalau sudah menikah ya jelas ada jarak yang lebih tegas lagi seperti itu ya. Jadi itu mudah-mudahan akan bisa melihat dia ini main hati enggak gitu. Dan kita lihat ketulusannya dia. Baik. Dari banyak macam cara kok. Nanti secara ini kalau kita sering interaksi kan kita akan tahu orang tuh kalau pakai topeng enggak akan betah lama-lama. Ya, maka sumuk tuh gerah. Panas gitu. Jadi lihat aja. Maka satu-satunya adalah buka mata, buka telinga lebar-lebar. Ya, kalau masih pacaran. Kalau kamu lihat gelagat kayak aneh, ini kayaknya kok dia ada sesuatu nih. Ya, kamu harus mulai perhatikan baik-baik itu. Betul. Apalagi saya kasih tahu warning, kalaupun dia nggak main hati, tapi kalau dia ini sudah kasar, dia sudah ngajak hubungan seks, dia sudah nggak sopan sama kamu, udahlah, nggak usah nunggu lama, sudah langsung putuskan saat itu juga. Cukup sekian dan terima kasih, hubungan kita sampai di sini saja, gitu saran saya. Kenapa? Kalau dilanjutkan dengan cowok kasar, ya masih pacaran saja berani kasar, masa promosi loh berani kasar, apalagi kalau sudah menikah, wah keluar aslinya tuh ya,
Jangan dipikir nanti sama saya berubah. Kamu mau cari suami atau mau jadi panti rehabilitasi? Panti rehabilitasi. Ingat, mencari pasangan adalah sama seperti secara tidak langsung kita mencari orang tua. Kalau kamu cewek berarti mencari ayah bagi anakmu nanti. Kalau yang cowok kita Rio, mencari pacar adalah mencari ibu bagi anak kita nanti. Gitu. Tapi jangan pas pacaran panggil papa mama. Nah, itu dia. Jangan. Gara-gara karena kan Pastor Simeon bilang kita mencari calon papa. Kita kira pacaran sebagai pa, masih pacaran udah panggil papa mama. Mama. Kak itu manggil mamanya tuh. Mama. Ya terima kasih Irda sudah bertanya. Ada lagi? Ada? Enggak, kayaknya ada nih kayaknya. Kalau masih aja silakan Tika. Ya. Jangan malu-malu, mumpung nih, mumpung. Belum ada. Nah, ada? Enggak ada lagi. Tidak ada lagi. Tika? Enggak. Oke. Baik, terima kasih. Dan ini Pastor kita kembali dari Gurnadi dengan pertanyaan, katanya Shalom kok, sorry nih. Ada pertanyaan lagi. Enggak apa-apa. Terus terang ya kok orang yang bermain hati aku lihat masih bisa enak-enakan ya. Padahal tadi ada hukum tabur tuai. Sebenarnya hukum seperti ini cuma mitos apa fakta atau betulan? Tolong nanti acara ditutup dalam doa. Terima kasih. Gini loh Gun ya, seperti yang pernah saya ngomong juga. Kita lihat orang itu sepertinya kita namanya orang itu kan orang Jawa bilang sawang sinawang, hanya melihat dari kulit luar saja. Ya, mungkin dia saat ini masih enak-enak, ya kan? Tapi siapa tahu nanti dia akan menuai dengan ini. Yang menuai itu dia gitu. Kita ndak usah ngamatin. Itu hukum Tuhan pasti terjadi. Saya yakin sekali itu. Kalau bukan dia yang menuai, bisa anaknya. Maka tadi saya bilang, saya kok ndak berani mainin hati orang karena saya takut anak saya dibegitukan, mungkin keluarga saya yang lain dibegitukan, dimainin hati. Saya nggak mau seperti itu gitu. So saya masih betul-betul yakin dengan hukum tabur tua ini gitu loh. Jadi dan kita tidak perlu tanda kutip mengawal jalannya hukum tabur tua ini gitu. Kamu misalkan lihat orang temanmu mainin hati orang, terus kamu amati, terus kapan dia ini menuainya? Jangan, nggak usah, itu haknya Tuhan. Sudah, yang jelas, yang pasti hukum tabur tuai itu ada dan pasti terjadi, tidak bisa dihindari oleh orang, pasti. So kapan? Ya itu haknya Tuhan, ya kan? Kita nggak ngerti kapan, tapi pasti akan menuai, pasti itu, gitulah, ya. Makanya firman Tuhan juga pernah ngomong tuh kalau tidak salah, yang bunyinya begini, jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat, gitu. Jangan iri, sepertinya hidup mereka enak-enak saja, jangan iri loh, ya. Yang jelas kita fokus sama hidup kita, supaya hidup kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Sudah, itu saja. Masalah orang nanti menuai atau tidak itu bukan urusan kita, ya. Yang urusan kita adalah bagaimana hidup kita hidup ada di dalam jalan Tuhan. Karena apa? Hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Kalau kamu nggak percaya, bisa buktikan sendiri. Tapi saran saya, jangan dibuktikan dalam hal ini loh ya. Mainin hati loh ya, jangan dibuktikan. Tapi kamu perhatikan saja, kalau kamu menabur yang baik-baik, kamu akan menuai yang baik, pasti itu. Gitu. Oke, baik ya, terima kasih Pastor sudah merespon dari Gurnadi. Dan kita langsung saja ke penanya terakhir, karena waktu kita juga nih Pastor. Ternyata malam ini atensi pertanyaannya cukup banyak. Dan padahal materinya cuma sebentar, tapi ini pertanyaan kita yang banyak sekali. Dan ini penanya terakhir dari Kak Lea. Sudah bergabung. Selamat bergabung Kak Lea. Shalom Simeon dan Rio. Shalom Kak Lea. Shalom Kak Lea. Salam juga buat teman-teman yang hadir live ya di studio, ya. Ada Irda dan juga Tika. Dapat salam dari Kak Lea di Bandung. Contoh kasus,
ini ada contoh kasus nih. Saat pacaran atau sebelum nikah, hati tidak mau memberi kepercayaan 100% pada pasangannya karena takut pasangan bermain hati. Kemudian bagaimana jika setelah menikah masih belum bisa percaya 100% juga terhadap pasangan? Benarkah sikap demikian dan apa yang harus dilakukan supaya bisa memberi kepercayaan sepenuhnya? Apakah sikap ini benar dan juga apa yang harus dilakukan supaya bisa memberikan kepercayaan sepenuhnya? Toda. Ya, terima kasih Kak Lea untuk pertanyaannya. Kalau masih pacaran masih masuk akal ya. Tapi ketika sudah menikah memang harusnya 100% percaya sama pasangannya. Kalau tidak bisa percaya berarti yang salah adalah orang itu gitu. Karena belum bisa percaya sama pasangannya sendiri. Padahal sudah berjanji. Menikah ini kan dasarnya salah satunya adalah kepercayaan. Maka pernikahan Kristen ini dasarnya adalah perjanjian, bukan adanya sebuah kayak kontrak begitu. Jadi tidak ada tuh perjanjian sebelum menikah yang orang-orang itu kayak harta gono gini sudah diiniin dulu, enggak begitu kan. Tapi kita ini saling percaya gitu di dalam pernikahan. Nah kalau tidak percaya terus piye gitu ya, nanti akan sulit dalam menjalani hubungan bahtera rumah tangga ini. Karena nggak 100% percaya. Maka dua-dua harus, satu saling percaya, dan yang kedua juga harus menjaga kepercayaan itu begitu, supaya tidak ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta ya. Jadi seperti itu. Gitu Rio. Ya baik, terima kasih Pastor sudah merespon atensi pertanyaan dari Kak Lea. Tutup dengan ucapan terima kasih dari Kak Lea. Toda. Bagaimana supaya apa yang harus dilakukan supaya bisa memberi kepercayaan, supaya bisa memberi kepercayaan itu sepenuhnya? Yaitu harus ditata hatinya supaya mau mempercayai sepenuhnya pasangannya itu. Baik. Ya, harus belajar percaya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pastor. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, yang juga Pastor Simeon ada studio. Waktu kita juga yang terbatas. Mungkin ada closing statement? Jangan bermain hati, jangan mainin hati orang, kasihan ya. Itu mainin hati orang itu sakit, kasihan ya. Kamu akan sudah buang-buang waktu orang, buang waktu dan energi dan segala hal. Itu jahat banget, jangan ya. Jadi kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kita. Oke, karena cinta itu adalah sebuah anugerah. Amin. Ya, kita tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat malam hari ini untuk perbincangan kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami supaya tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan, terutama untuk anak-anak mudamu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan berikan tuntunanmu supaya dalam menjalani hubungan dengan lawan jenis, mencari pasangan hidup, biarlah mereka ada di dalam jalan-jalanmu Bapa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, menuntun segala langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon untuk waktu dan kebersamaannya. Bapak Yahweh memberkati dalam pelayanan, keluarga, generasi yang dilahirkan, dan setiap hal yang dikerjakan diberkati luar biasa. Dan juga terima kasih untuk para penanya, sahabat yang sudah bergabung di 107.8 di 0816654532, dan juga yang live di studio buat Irda dan juga Tika. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Akhirnya sahabatku, kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Demikianlah obrolan kita di malam
hari, dan terima kasih untuk semuanya. Kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur. Shalom Aleichem, Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Amin. Amin.